Assalamualaikum bosku. Bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di Keraton Kasunanan Surakarta bosku, atau Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta bosku. Dalam Wikipedia, keraton ini didirikan oleh Sri Susuhuan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti istana atau keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743 bosku. Keraton ini mempunyai pecahan, yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat dari Kasultanan Yogyakarta atau Kerajaan Jogja, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta bosku. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Banteng Buluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapurong Gladak, dan Komplek Masjid Agung Surakarta bosku. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 15 hektar. Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi Kasunanan hingga saat ini bosku. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Surakarta. Sebagian dari kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kasunanan, termasuk berbagai pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan bosku. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta pavilion yang luas bosku. Keraton Surakarta juga menjadi salah satu elemen penting dalam penasihat pembangunan kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten bosku. Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo ternyata mempunyai cerita-cerita menarik yang patut diulas bosku. Salah satunya tempat bertemunya raja dengan Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan bosku. Terlepas dari itu semua, ternyata ada beberapa hal menarik yang ternyata belum banyak diketahui masyarakat mengenai Keraton Solo bosku, termasuk lokasi bertemunya raja dan Ratu Pantai Selatan. Berikut ini adalah 5 hal menarik tentang Keraton Surakarta Hadiningrat. Untuk yang pertama, pindah di tahun 1744. Sebelum tahun 1744, Keraton Surakarta Hadiningrat pernah menempati Keraton Kartasura di Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun karena bangunan Keraton Kartasura ada yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743, Sri Susuhuan Pakubuwono II mendirikan Keraton Solo bosku, seperti yang dikenal masyarakat sekarang. Untuk yang kedua, Menara Sanggabuana. Ada sebuah bangunan tinggi di area keraton yang bernama Menara Sanggabuana bosku. Menara ini dibangun oleh Sri Susuhuan Pakubuwono III pada tahun 1782. Konon katanya menara di Keraton Solo tersebut menjadi tempat bertemunya Ratu Laut Selatan dengan Raja bosku. Selain itu, menara setinggi 30 meter juga berfungsi sebagai tempat mata-matai musuh di zaman penjajahan dahulu. Yang ketiga, harus lepas alas kaki. Ketika berkunjung ke Keraton Solo, khususnya di Sasana Sewaka, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki bosku. Di lokasi tersebut pengunjung tanpa alas kaki bisa berjalan di hamparan pasir yang diambil langsung dari Pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi di daerah Yogyakarta bosku.
Untuk yang keempat, ditemani pemandu dan dilarang memotret. Selain harus lepas alas kaki, khusus di lokasi Sasono Sewoko, pengunjung juga harus ditemani pemandu saat berkeliling area Keraton Surakarta Hadiningrat. Selama berkeliling, pengunjung dilarang untuk memotret, baik menggunakan kamera profesional maupun ponsel, bosku. Untuk yang kelima, ritual menarik. Ada beberapa acara atau ritual yang digelar Raja Keraton Solo setiap tahunnya, bosku, seperti sekaten dan kirap malam 1 suro. Sekaten merupakan upacara perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara ini digelar selama 7 hari dan ditutup dengan gerbek mulut. Sedangkan untuk kirap 1 suro diperingati saat malam pergantian tahun baru Islam. Pada acara ini ditandai dengan kirap mubeng benteng dengan membawa pusaka, termasuk kerbau bule yang terkenal legendaris itu, bosku. Kerbau bule atau kerbau bule itulah julukan hewan mamalia bertanduk ini, bosku. Kerbau ini mendapat julukan bule karena warna kulit yang berbeda dengan kerbau lainnya, yaitu warna putih dan kemerah-merahan, bosku. Dilihat sekilas, kerbau di kandang tersebut nampak sama dengan kerbau pada umumnya. Namun kerbau milik Keraton Surakarta ini bermakna bagi warga Solo dan Keraton Surakarta, bosku. Pasalnya hewan ini dianggap keramat. Bahkan Keraton Surakarta menjadikan kerbau ini sebagai salah satu pusakanya, bosku. Kerbau bule sendiri erat kaitannya dengan perayaan malam 1 Muharram, tahun baru Islam atau yang bisa disebut 1 suro. Dalam tradisi di Solo, kerbau bule akan menempati barisan terdepan sebagai cucuk lampah, pemimpin barisan kirap. Kirap bahkan tidak akan terlaksana jika kerbau bule tidak keluar dari kandangnya, bosku. Kerbau bule merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II sejak istananya masih di Kartasura, sekitar 10 km arah barat keraton yang sekarang, bosku. Menurut seorang pujangga, kenamaan Keraton Kasunanan Surakarta Yusodipuro, leluhur kerbau dengan warna kulit yang khas itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Basari Tegalsari Ponorogo kepada Pakubuwono II, bosku. Kerbau itu diperuntukkan sebagai cucuk lampah atau pengawal dari sebuah pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet. Saat Pakubuwono II mengungsi di Pondok Tegalsari Ponorogo dan terjadi pemberontakan pecinan yang membakar istana Kartasura di tahun 1742. Bahkan konon katanya, kerbau bule juga turut andil dalam menentukan lokasi baru untuk keraton. Kerbau bule Kiai Slamet dilepas kemudian diikuti oleh Abdi Dalem. Kerbau bule berhenti di lokasi di mana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdiri saat ini, bosku. Tepat malam 1 suro, kawanan kerbau ini akan keluar dari kandangnya. Nantinya, kawanan keturunan kerbau pusaka keraton Kiai Slamet membuka jalan bagi rombongan kirap. Di belakang kerbau diikuti para pembesar keraton, kerabat dan jajaran keraton lengkap dengan pakaian adat Jawa dan masyarakat. Benda pusaka peninggalan dinasti Mataram seperti tombak, keris, dan sebagainya diarak sembari dikawal oleh kerbau bule, bosku. Sebelum kirap dimulai, akan ada 2 ember yang masing-masing berisi air putih dan kopi. Kerbau yang akan dikirapkan biasanya akan meminum air putih dan kopi yang sudah disiapkan tersebut. Setelah kerbau meminumnya, biasanya masyarakat akan berebut sisa minuman air putih dan kopi yang ada di ember tersebut, bosku. Sebagian warga mempercayai bahwa sisa minuman kerbau bule tersebut mendatangkan berkah. Tak hanya sisa minuman saja, bosku. Kotoran kerbau yang keluar saat kirap biasanya juga jadi rebutan. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai Keraton Solo Hadiningrat dan hal-hal menarik yang ada di Keraton Solo, bosku. Kalau berkunjung ke Solo bisa mampir ke Keraton Solo, bosku. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya juga, bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Tetap pantengin terus channel saya hanya di Pusaka Antik.